Kitab Yasar pasal 13. Terah mengambil anaknya Abram dan cucunya Lot bin Haran dan Sarai menantunya, istri anaknya Abram, dan semua orang seisi rumahnya dan pergi bersama mereka dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Dan ketika mereka sampai di tanah Haran, mereka menetap di sana, karena itu tanah yang sangat baik untuk menggembalakan, dan karena cukup luas bagi mereka yang menyertainya. Orang-orang tanah Haran melihat bahwa Abram baik dan benar dengan Elohim dan manusia, dan bahwa Yahwe Elohimnya menyertai dia. Dan sebagian orang di tanah Haran datang dan bergabung dengan Abram. Dia mengajar mereka didikan Yahwe dan jalan-jalannya. Orang-orang ini tinggal bersama Abram di rumahnya dan mereka mengikut dia. Abram berdiam di negeri itu 3 tahun, dan setelah berlalu 3 tahun, Yahwe menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Yahwe yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim dan melepaskan engkau dari tangan semua musuh-musuhmu. Maka sekarang, jika engkau mendengarkan suaraku dan berpegang pada perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku dan hukum-hukumku, maka akan aku buat musuh-musuhmu jatuh di hadapanmu, dan aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Dan aku akan mengirimkan berkatku ke atas seluruh pekerjaan tanganmu, dan engkau tidak akan kekurangan apapun. Bangkitlah sekarang, bawalah istrimu dan semua milik kepunyaanmu, dan pergilah ke tanah Kanaan, dan tinggallah di sana. Dan di sana aku akan menjadi Elohim bagimu, dan aku akan memberkati engkau." Maka Abram bangkit dan mengambil istrinya dan semua milik kepunyaannya, dan dia pergi ke tanah Kanaan seperti yang difirmankan Yahwe kepadanya. Abram berumur 50 tahun ketika dia pergi dari Haran. Dan Abram datang ke tanah Kanaan dan tinggal di tengah-tengah kota, dan di sana dia memasang kemahnya di antara anak-anak Kanaan, penduduk negeri itu. Dan Yahwe menampakkan diri kepada Abram ketika dia datang di tanah Kanaan, dan berfirman kepadanya, "Inilah tanah yang aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu sesudah engkau untuk selama-lamanya. Dan aku akan membuat keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, dan aku akan berikan kepada keturunanmu sebagai warisan seluruh negeri yang engkau lihat." Dan Abram mendirikan sebuah mezbah di tempat di mana Elohim telah berfirman kepadanya, dan di situ Abram memanggil nama Yahwe. Pada waktu itu, pada akhir 3 tahun Abram tinggal di tanah Kanaan. Dalam tahun itulah Nuh mati, yaitu pada tahun ke-58 dalam hidup Abram. Seluruh umur Nuh waktu ia hidup adalah 950 tahun, dan dia mati. Abram tinggal di tanah Kanaan, dia, istrinya, dan semua milik kepunyaannya. Dan mereka semua yang menyertainya, bersama dengan mereka yang bergabung kepadanya dari antara orang-orang di negeri itu.
Tetapi Nahor saudara Abram, dan Terah ayahnya, dan Lot bin Haran, dan semua milik kepunyaan mereka tinggal di Haran. Dalam tahun kelima, Abram tinggal di tanah Kanaan. Orang-orang Sodom dan Amora dan semua kota-kota di lembah memberontak dari kekuasaan Kedorlaomer, raja Elam. Karena seluruh raja kota-kota di lembah itu melayani Kedorlaomer selama 12 tahun dan memberikan kepadanya upeti tahunan. Namun pada waktu itu dalam tahun ke-13 mereka memberontak terhadap dia. Dan dalam tahun ke-10 Abram tinggal di tanah Kanaan. Ada peperangan antara Nimrod raja Sinar dan Kedorlaomer raja Elam. Dan Nimrod datang untuk berperang dengan Kedorlaomer dan untuk menaklukkan dia. Karena Kedorlaomer pada waktu itu salah satu pemimpin pasukan Nimrod. Dan ketika seluruh orang-orang di menara itu tersebar, dan mereka yang tertinggal juga terserah ke seluruh muka bumi, Kedorlaomer pergi ke negeri Elam dan memerintah atasnya dan memberontak melawan tuannya. Pada waktu itu ketika Nimrod melihat kota-kota di lembah telah memberontak, dia datang dengan angkuh dan kemarahan untuk berperang dengan Kedorlaomer. Dan Nimrod mengumpulkan semua pemuka dan rakyatnya, kira-kira 700.000 orang, dan pergi melawan Kedorlaomer. Dan Kedorlaomer keluar untuk menyongsong dia dengan 5.000 orang laki-laki, dan mereka bersiap untuk berperang di lembah Babel yang ada di antara Elam dan Sinar. Seluruh raja berperang di sana, dan Nimrod dan orang-orangnya terpukul di hadapan orang-orang Kedorlaomer. Dan di sana mati dari antara orang-orang Nimrod kira-kira 600.000 orang. Dan Mardon putra raja juga gugur bersama mereka. Nimrod melarikan diri dan kembali dengan malu dan aib ke negerinya. Dan dia ada di bawah kekuasaan Kedorlaomer untuk waktu yang lama. Kedorlaomer kembali ke negerinya dan mengirimkan para pemuka dari pasukannya kepada raja-raja yang tinggal di sekelilingnya. Kepada Ariok, raja Elasar, dan Tidal raja Goyim, dan membuat perjanjian dengan mereka, dan mereka semua taat perintahnya. Pada tahun ke-15 Abram tinggal di tanah Kanaan, yaitu dalam tahun ke-70 dari hidup Abram. Maka Yahweh menampakkan diri kepada Abram dalam tahun itu, dan dia berfirman kepadanya, "Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan kepadamu negeri ini sebagai warisan. Maka sekarang berjalanlah di hadapanku dan jadilah sempurna, dan peganglah perintah-perintahku. Karena kepadamu dan kepada keturunanmu, aku akan memberikan negeri ini sebagai warisan, mulai dari sungai Misraim sampai kepada sungai besar Perat. Dan engkau akan pergi kepada bapa leluhurmu dalam damai dan lanjut usia, dan generasi yang keempat akan kembali ke sini, ke negeri ini, dan akan mewarisinya untuk selama-lamanya." Maka Abram mendirikan sebuah mezbah, dan dia memanggil nama Yahweh yang menampakkan diri kepadanya. Dan dia mempersembahkan korban di atas mezbah kepada Yahweh.
Pada waktu itu Abram kembali dan pergi ke Haran untuk melihat ayah dan ibunya dan seisi rumah ayahnya. Abram dan istrinya dan semua milik kepunyaannya kembali ke Haran, dan Abram tinggal di Haran 5 tahun. Dan banyak orang di Haran, kira-kira 72 orang, mengikut Abram. Dan Abram mengajar mereka didikan Yahwe dan jalan-jalannya, dan dia mengajar mereka mengenal Yahwe. Pada waktu itu, Yahwe menampakkan diri kepada Abram di Haran, dan dia berfirman kepadanya, "Lihat, aku telah berfirman kepadamu 20 tahun yang lalu. Pergilah dari negerimu, dari tempat kelahiranmu, dan dari rumah ayahmu, ke negeri yang telah aku tunjukkan kepadamu, untuk memberikannya kepadamu dan kepada anak cucumu. Karena di negeri itulah aku akan memberkati engkau, dan menjadikan engkau bangsa yang besar, dan membuat namamu masyhur, dan melalui engkau bangsa-bangsa di bumi akan diberkati. Maka sekarang bangkitlah, pergilah dari tempat ini, engkau, istrimu, dan semua milik kepunyaanmu, juga setiap orang yang lahir di rumahmu, dan semua orang yang engkau peroleh di Haran, dan bawalah mereka keluar bersamamu dari sini, dan bangkitlah untuk kembali ke tanah Kanaan." Maka Abram bangkit dan membawa istrinya Sarai, dan semua milik kepunyaannya, dan semua yang lahir baginya di dalam rumahnya, dan semua orang yang dia peroleh di Haran, dan mereka pergi ke tanah Kanaan. Abram pergi dan kembali ke tanah Kanaan menurut firman Yahwe. Lot putra saudaranya Haran ikut pergi bersamanya. Dan Abram berumur 75 tahun ketika dia pergi dari Haran untuk kembali ke tanah Kanaan. Dan dia datang ke tanah Kanaan menurut firman Yahwe kepada Abram. Dia memasang kemahnya dan tinggal di lembah Mamre, dan bersamanya ada Lot putra saudaranya dan semua milik kepunyaannya. Dan Yahwe menampakkan diri lagi kepada Abram dan berfirman, "Kepada keturunanmu akan aku berikan negeri ini." Dan dia di sana mendirikan sebuah mezbah bagi Yahwe yang menampakkan diri kepadanya, yang masih ada sampai hari ini di lembah Mamre. Pasal 14. Pada waktu itu di tanah Sinar, ada seorang berhikmat yang memiliki pengertian dalam segala hikmat, dan bagus penampilannya. Namun dia miskin dan melarat, namanya Rikayon, dan dia kesulitan menopang hidupnya. Dia memutuskan untuk pergi ke Mesir, kepada Oswiris bin Anom Raja Mesir, untuk menunjukkan kepada Raja hikmatnya. Karena mungkin dia mendapatkan kemurahan di matanya, untuk mengangkatnya dan memberinya pemeliharaan, dan Rikayon melakukannya. Ketika Rikayon datang ke Mesir, dia bertanya kepada penduduk Mesir mengenai raja. Maka penduduk Mesir mengatakan kepadanya kebiasaan Raja Mesir, karena menurut kebiasaan Raja Mesir, dia pergi dari istana kerajaan, dan dapat dilihat semua orang 1 hari dalam setahun, dan setelah itu raja akan kembali ke istananya dan tinggal di sana. Dan pada hari ketika raja pergi keluar, dia menjalankan penghakiman di negeri, dan setiap orang yang punya tuntutan datang ke hadapan raja hari itu untuk mendapatkan permintaannya.
Ketika Rikayon mendengar kebiasaan di Mesir dan bahwa dia tidak dapat datang ke hadapan raja, dia sangat sedih dan amat kecewa. Pada petang harinya, Rikayon pergi dan mendapati sebuah reruntuhan rumah yang dulunya rumah tempat pembakaran roti di Mesir. Dia tinggal di sana sepanjang malam dengan sakit hati dan menderita kelaparan dan tidur menjauh dari matanya. Rikayon mempertimbangkan dalam hatinya apa yang harus dia perbuat di kota sampai kemunculan raja dan bagaimana dia dapat bertahan hidup di sana. Dia bangun pagi harinya dan berjalan berkeliling dan menjumpai dalam perjalanannya mereka yang menjual sayuran dan berbagai jenis benih yang mereka sediakan bagi penduduk. Rikayon ingin melakukan seperti itu supaya dapat bertahan di kota. Namun dia tidak mengenal kebiasaan orang-orang dan dia seperti orang buta di antara mereka. Dia pergi dan mendapatkan sayuran untuk dijual kepada mereka demi memenuhi kebutuhannya. Namun gerombolan perusuh berkumpul di sekitarnya dan mempermainkan dia dan merampas sayurannya dan tidak meninggalkan apa-apa. Dia bangkit dari sana dengan sakit hati dan pergi dengan mengeluh ke rumah pembakaran di mana dia tinggal sepanjang kemarin malam. Dan dia tidur di sana pada malam kedua. Pada malam itu dia mempertimbangkan lagi dalam hatinya bagaimana dia dapat menyelamatkan diri dari kelaparan, dan dia memikirkan cara bagaimana bertindak. Dia bangun pagi harinya dan bertindak dengan cerdik, dan pergi lalu menyewa 30 orang perusuh yang kuat-kuat dengan membawa senjata perang di tangan mereka, dan dia memimpin mereka ke atas makam orang Mesir, dan dia menempatkan mereka di sana. Dia memerintahkan mereka, katanya, "Beginilah titah raja, kuatkanlah dirimu dan jadilah gagah berani, dan jangan biarkan seorang pun dikubur di sini sampai 200 keping perak diberikan. Kemudian dia boleh dikuburkan." Dan orang-orang itu melakukan seperti perintah Rikayon kepada penduduk Mesir sepanjang tahun itu. Dalam waktu 8 bulan, Rikayon dan orang-orangnya mengumpulkan kekayaan sangat banyak dari perak dan emas. Rikayon mengambil sangat banyak kuda-kuda dan hewan-hewan lain, dan dia menyewa lebih banyak orang. Dia memberikan mereka kuda dan mereka tetap ada bersamanya. Ketika tahun berlalu, pada waktu raja pergi ke kota, seluruh penduduk Mesir berkumpul bersama-sama untuk berbicara kepadanya mengenai perbuatan Rikayon dan orang-orangnya. Dan raja pergi pada hari yang ditentukan, dan seluruh orang Mesir datang di hadapannya dan menangis kepadanya, katanya, "Semoga raja hidup selamanya. Apakah yang engkau lakukan di kota kepada hamba-hambamu? Tidak mengizinkan mayat dikuburkan sampai begitu banyak perak dan emas harus diberikan? Adakah hal yang seperti ini dilakukan di seluruh bumi sejak zaman raja-raja dahulu, bahkan sejak zaman Adam sampai hari ini? Bahkan orang mati tidak boleh dikuburkan kecuali dengan satu ketetapan harga. Kami tahu adalah kebiasaan para raja untuk menarik pajak tahunan dari orang-orang hidup. Namun engkau tidak hanya melakukan ini, bahkan dari orang mati engkau juga menarik pajak hari demi hari. Sekarang ya raja, kami tidak dapat menanggung ini lagi, karena seluruh kota telah jatuh karena hal ini, dan tidakkah engkau mengetahuinya?" Dan ketika raja mendengar semua yang mereka katakan,
dia sangat murka, dan amarahnya berkobar-kobar dalam hatinya karena hal ini, karena dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Maka raja berkata, "Siapa dan di manakah dia yang berani melakukan kejahatan ini di negeriku tanpa perintahku? Sesungguhnya kamu akan mengatakan kepadaku." Mereka menceritakan kepadanya semua perbuatan Rikayon dan orang-orangnya, dan amarah raja bangkit. Dia memerintahkan Rikayon dan orang-orangnya untuk dibawa ke hadapannya. Maka Rikayon mengambil kira-kira 1.000 anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan mengenakan kepada mereka pakaian sutra dan sulaman. Dia menaikkan mereka di atas kuda dan mengirimkan mereka kepada raja melalui orang-orangnya. Dan dia juga mengambil sejumlah besar perak dan emas, dan batu-batu berharga, dan seekor kuda yang kuat dan indah, sebagai persembahan kepada raja. Yang dengannya dia datang ke hadapan raja, dan sujud kepadanya sampai ke tanah. Raja, hamba-hambanya, dan seluruh penduduk Mesir kagum akan perbuatan Rikayon, dan mereka melihat kekayaannya dan persembahan yang dia bawa kepada raja. Hal itu sangat menyukakan hati raja, dan dia kagum atasnya. Dan ketika Rikayon duduk di hadapan raja, menanyainya mengenai seluruh perbuatannya. Rikayon berkata-kata dengan bijak di hadapan raja, hamba-hambanya, dan seluruh penduduk Mesir. Ketika raja mendengar kata-kata Rikayon dan hikmatnya, Rikayon mendapatkan kemurahan di matanya. Dia mendapatkan kemurahan dan kebaikan dari semua hamba-hamba raja dan seluruh penduduk Mesir, karena hikmatnya dan tutur katanya yang sangat baik. Dan sejak saat itu, mereka sangat mencintainya. Raja menjawab dan berkata kepada Rikayon, "Namamu tidak akan lagi disebut Rikayon, tetapi Paro akan menjadi namamu, karena engkau menarik pajak dari orang mati." Dan dia menyebut namanya Paro. Raja dan rakyatnya mencintai Rikayon karena hikmatnya. Mereka merundingkan dengan seluruh penduduk Mesir untuk menjadikan dia seorang penguasa di bawah raja. Maka seluruh penduduk Mesir dan orang bijaknya berbuat demikian, dan itu dijadikan hukum di Mesir. Mereka menjadikan Paro Rikayon penguasa di bawah Oswiris Raja Mesir, dan Paro Rikayon memerintah atas Mesir, mengelola keadilan di seluruh kota. Namun Raja Oswiris akan menghakimi rakyat negeri itu 1 hari dalam setahun, ketika dia keluar untuk menampakkan diri. Paro Rikayon dengan tipu muslihat merebut pemerintahan Mesir, dan dia menarik pajak dari seluruh penduduk Mesir. Seluruh penduduk Mesir sangat mencintai Paro Rikayon, dan mereka membuat keputusan untuk menyebut nama setiap raja yang memerintah atas mereka dan keturunan mereka di Mesir Paro. Karena itu, semua raja yang memerintah di Mesir mulai waktu itu disebut Paro sampai hari ini. Pasal 15. Pada tahun itu terjadi kelaparan hebat melanda seluruh tanah Kanaan, dan penduduk negeri itu tidak dapat tinggal karena kelaparan itu sangat parah. Abram dan semua milik kepunyaannya bangkit dan turun ke Mesir karena kelaparan itu. Dan ketika mereka tiba di sungai Misraim, mereka tinggal di sana sementara waktu untuk beristirahat karena kelelahan di jalan. Abram dan Sarai sedang berjalan-jalan di tepi sungai Misraim, dan Abram memandang istrinya Sarai yang sangat cantik. Abram berkata kepada istrinya Sarai,
karena Elohim menciptakan engkau dengan wajah yang sangat cantik. Aku takut kepada orang Mesir, kalau-kalau mereka akan membunuh aku dan membawa engkau pergi, karena takut akan Elohim tidak ada di tempat ini. Sesungguhnya engkau harus melakukan hal ini. Katakan bahwa engkau saudariku kepada semua orang yang menanyakan engkau, supaya aku baik-baik saja, dan supaya kita dapat hidup dan tidak dibunuh. Dan Abraham memerintahkan hal yang sama kepada semua orang yang datang kepadanya ke Mesir karena kelaparan itu. Juga kepada keponakannya Lot, dia memerintahkan katanya, jika orang Mesir bertanya kepadamu mengenai Sarai, katakan dia saudarinya Abram. Namun meskipun dengan semua perintah ini, Abram tidak mempercayai mereka. Maka dia mengambil Sarai dan menempatkan dia di dalam sebuah peti dan menyembunyikannya di antara bejana-bejana mereka. Karena Abram sangat khawatir mengenai Sarai karena kejahatan orang Mesir. Abram dan semua milik kepunyaannya bangkit dari sungai Misraim dan datang ke Mesir. Mereka hampir masuk ke pintu gerbang kota ketika para penjaga berdiri di hadapan mereka dan berkata, berikan persembahan persepuluhan kepada raja dari yang engkau punya, maka engkau boleh masuk ke dalam kota. Abram dan semua yang bersamanya melakukan demikian. Abram dan orang-orang yang ada bersamanya sampai di Mesir. Dan ketika mereka datang, mereka membawa peti yang di dalamnya Sarai, disembunyikannya, dan orang Mesir melihat peti itu. Hamba-hamba raja mendekati arah Abram, katanya, apa yang engkau miliki di dalam peti yang belum kami lihat ini? Sekarang bukalah peti ini, dan berilah persembahan persepuluhan kepada raja dari segala isinya. Abram berkata, peti ini tidak akan aku buka, tapi semua permintaanmu atasnya akan aku berikan. Maka perwira Paroh menjawab Abram, katanya, itu peti batu-batu berharga, berikan kami 1/10 bagian. Abram berkata, semua yang engkau inginkan akan aku berikan, tetapi engkau tidak boleh membuka peti. Namun perwira raja mendesak Abram, dan mereka menjangkau peti dan membukanya dengan paksa. Dan mereka memandang, dan lihatlah, seorang wanita cantik ada di dalam peti. Ketika para perwira raja melihat Sarai, mereka sangat terpesona karena kecantikannya. Dan semua pemuka dan hamba-hamba Paroh berkumpul untuk melihat Sarai, karena dia sangat cantik. Perwira raja berlari dan memberitahu Paroh segala yang telah mereka lihat, dan mereka memuji Sarai di depan raja. Paroh memerintahkan supaya dia dibawa, dan perempuan itu datang ke hadapan raja. Paroh memandang Sarai dan dia sangat menyukakan hati raja. Dia terpesona dengan kecantikannya, dan raja sangat bersukacita karena dia, dan memberikan hadiah kepada mereka yang membawanya kabar baik mengenai dia. Perempuan itu kemudian dibawa ke rumah Paroh, dan Abram berduka cita karena istrinya, dan dia berdoa kepada Yahweh supaya melepaskan dia dari tangan Paroh. Sarai juga berdoa pada waktu itu dan berkata, ya Yahweh Elohim, engkau mengatakan kepada tuanku Abram untuk pergi dari negerinya dan dari rumah ayahnya ke tanah Kanaan. Dan engkau berjanji untuk melakukan yang baik kepadanya jika dia melakukan perintah-perintahmu. Sekarang lihatlah, kami telah melakukan apa yang engkau perintahkan kepada kami, dan kami meninggalkan negeri kami dan keluarga kami, dan kami pergi ke negeri asing
dan kepada orang-orang yang tidak kami kenal sebelumnya. Kami datang ke negeri ini untuk menghindari kelaparan, dan malapetaka ini jatuh menimpa aku. Maka sekarang ya Yahweh Elohim, lepaskanlah kami dan selamatkanlah kami dari tangan penindas ini, dan lakukanlah yang baik kepadaku demi belas kasihan-Mu. Maka Yahweh mendengarkan perkataan Sarai, dan Yahweh mengirimkan seorang malaikat untuk melepaskan Sarai dari kekuasaan Paro. Raja datang dan duduk di hadapan Sarai, dan lihatlah, seorang malaikat Yahweh berdiri di atas mereka, dan dia menampakkan diri kepada Sarai dan berkata kepadanya, "Jangan takut, karena Yahweh telah mendengar doamu." Raja mendekati Sarai dan berkata kepadanya, "Siapakah laki-laki itu yang membawamu ke sini?" Dan dia menjawab, "Dia saudaraku." Dan raja berkata, "Menjadi kewajiban bagi kami untuk menjadikan dia besar, untuk mengangkat dia dan melakukan kepadanya semua yang baik yang engkau perintahkan kepada kami." Pada waktu itu raja mengirimkan kepada Abram perak dan emas, dan batu berharga berlimpah-limpah, bersamaan dengan ternak, hamba laki-laki dan hamba perempuan. Raja memerintahkan Abram di bawah, dan dia duduk di pelataran rumah raja, dan raja sangat memuliakan Abram malam hari itu. Raja mendekat dan berbicara kepada Sarai, dan dia mengulurkan tangannya untuk menjamahnya, ketika malaikat memukul dia dengan keras, dan dia sangat takut dan urung menjamahnya. Ketika raja datang mendekati Sarai, malaikat itu memukul dia sampai ke tanah, dan melakukan seperti itu sepanjang malam, dan raja sangat ketakutan. Dan malaikat itu pada malam itu memukul dengan keras seluruh hamba-hamba raja dan seisi rumahnya karena Sarai. Dan terjadi ratapan yang besar malam itu di antara orang-orang di rumah Paro. Paro yang melihat malapetaka yang jatuh menimpanya berkata, "Sesungguhnya karena perempuan ini semua hal ini terjadi kepadaku." Maka dia menjauhinya dan mengucapkan hal-hal yang menyenangkan kepadanya. Raja berkata kepada Sarai, "Katakan kepadaku, aku mohon, mengenai laki-laki yang bersamanya engkau datang kemari." Dan Sarai menjawab, "Orang itu suamiku, dan aku berkata kepadamu bahwa dia saudaraku karena aku takut, kalau-kalau engkau membunuhnya dengan kejahatan." Maka raja menjauhi Sarai, dan tulah malaikat Yahweh berhenti daripadanya dan dari seisi rumahnya. Dan Paro mengetahui bahwa dia dipukul karena Sarai, dan raja sangat tercengang karena hal ini. Dan pada pagi harinya, raja memanggil Abram dan berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan kepadaku ini? Mengapa engkau berkata dia saudariku, sehingga aku mengambil dia bagiku sebagai istri, dan tulah yang berat ini datang ke atasku dan seisi rumahku. Maka sekarang inilah istrimu, bawalah dia dan pergilah dari negeri kami, supaya jangan kami semuanya mati karena dia." Dan Paro mengambil lebih banyak ternak, hamba laki-laki dan hamba perempuan, dan perak dan emas untuk diberikan kepada Abram, dan dia mengembalikan kepadanya Sarai istrinya. Dan raja mengambil seorang gadis yang dia peranakkan dari selirnya, dan memberikannya kepada Sarai sebagai hamba perempuan. Raja berkata kepada anak perempuannya ini, "Lebih baik bagimu putriku untuk menjadi hamba perempuan di rumah orang ini daripada menjadi selir di rumahku. Setelah kita melihat malapetaka yang jatuh menimpa kita karena perempuan ini."
Maka Abram bangkit, dan dia dan semua milik kepunyaannya pergi dari Mesir. Dan Par'o memerintahkan beberapa orangnya untuk menyertai dia dan semua yang pergi bersamanya. Abram kembali ke tanah Kanaan, ke tempat di mana dia telah mendirikan mezbah, di mana dia pertama kali memasang kemahnya. Lot bin Haran, saudara Abram, memiliki sangat banyak ternak, kawanan domba dan kawanan lembu, dan kemah-kemah, sebab Yahweh melimpahi mereka karena Abram. Dan ketika Abram tinggal di negeri itu, para gembala Lot berselisih dengan para gembala Abram, karena milik kepunyaan mereka terlalu banyak bagi mereka untuk tetap tinggal bersama-sama di negeri itu, dan negeri itu tidak dapat menanggungnya karena ternak mereka. Ketika gembala Abram pergi memberi makan kawanan dombanya, mereka tidak akan pergi ke padang milik orang-orang di negeri itu. Namun para gembala kawanan ternak Lot melakukan yang sebaliknya, karena mereka memberi makan di padang milik orang-orang negeri itu. Dan orang-orang negeri itu melihat kejadian ini setiap hari. Mereka datang kepada Abram dan berselisih dengan dia karena para gembala Lot. Maka Abram berkata kepada Lot, "Apakah yang engkau perbuat kepadaku ini untuk menjadikan aku dibenci penduduk negeri ini? Karena engkau memerintahkan para gembalamu untuk memberi makan ternakmu di padang milik orang lain. Tidakkah engkau tahu bahwa aku ini orang asing di negeri ini, di antara anak-anak Kanaan, dan mengapa engkau melakukan hal ini kepadaku?" Abram berselisih setiap hari dengan Lot karena hal ini. Namun Lot tidak mau mendengarkan Abram. Dia terus melakukan hal yang sama, dan penduduk negeri datang dan memberitahu Abram. Abram berkata kepada Lot, "Berapa lama engkau menjadi bagiku batu sandungan terhadap penduduk negeri ini? Sekarang aku mohon, janganlah ada perselisihan lagi di antara kita, karena kita ini kerabat. Namun aku mohon, berpisahlah daripadaku, pergi dan pilihlah tempat di mana engkau dapat tinggal dengan ternakmu dan semua milik kepunyaanmu, namun jagalah jarak daripadaku, engkau dan seisi rumahmu. Dan janganlah takut pergi daripadaku, karena jika ada seorang pun yang melukai engkau, beritahukanlah kepadaku, dan aku akan membalaskan bagimu kepadanya. Hanya saja menyingkirlah daripadaku." Ketika Abram mengatakan semua hal ini kepada Lot, maka bangkitlah Lot dan mengangkat matanya ke arah lembah Yarden. Dia melihat seluruh tempat itu diairi dengan baik, dan baik bagi manusia juga untuk menggembalakan ternak. Dan Lot meninggalkan Abram untuk pergi ke tempat itu. Di sana dia memasang kemahnya dan menetap di Sodom, dan mereka berpisah satu sama lain. Abram tinggal di lembah Mamre, yaitu di Hebron, dan dia memasang kemahnya di sana. Dan Abram tetap tinggal di tempat itu bertahun-tahun.